Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin betapa luar biasanya kita bisa terlahir sebagai manusia? Nah, sebuah naskah kuno yang bakal kita bahas kali ini punya pandangan yang, wah, jujur aja cukup mengejutkan. Ternyata ini semua bukan kebetulan loh. Ini adalah sebuah anugerah yang bisa dibilang hampir mustahil diraih. Penasaran kan kenapa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita renungin sebentar. Bayangin, di alam semesta yang luasnya tak terkira ini, dengan begitu banyak bentuk kehidupan, kok ya kita yang ada di sini sekarang sebagai manusia? Ini tuh bukan soal undian berhadiah ya. Menurut pemahaman kuno ini, keberadaan kita ini adalah sebuah pencapaian. Pencapaian yang luar biasa malah. Dan gagasan ini tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab Sarasamucaya. Di situ dibilang, amatlah sukar untuk dilahirkan menjadi manusia, bahkan untuk menjadi manusia hina sekalipun. Wow. Kalimat ini nih yang jadi titik awal kita buat ngerti kenapa sih kesempatan ini begitu berharga. Dan yang lebih penting lagi, apa yang harus kita perbuat dengan kesempatan ini? Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama nih. Pertanyaannya kan, selangkah apa sih emangnya? Nah, di sini kita bakal lihat kenapa kelahiran manusia itu sama sekali bukan hal yang biasa, tapi justru sebuah peristiwa yang super langka. Naskahnya bahkan punya istilah khusus buat ini, para madur laba. Coba dengerin lagi. Para madur laba. Ini artinya bukan cuma sulit ya, tapi teramat sangat sulit untuk dicapai. Jadi coba bayangin, dalam siklus kosmik yang nggak ada ujungnya, bisa sampai di titik ini jadi manusia, itu udah kayak pencapaian puncak. Keren banget kan? Terus apa dong yang bikin istimewa? Kenapa kelahiran yang langka ini disebut-sebut sebagai kesempatan emas? Nah, jawabannya ternyata ada pada satu dan hanya satu kemampuan unik yang cuma kita yang punya. Dan kemampuan unik itu adalah, ini dia, kesempatan untuk melepaskan diri dari samsara. Mungkin Anda pernah dengar istilah ini. Ini adalah siklus kelahiran dan kematian yang katanya terus berputar tanpa henti. Menurut ajaran ini, cuma sebagai manusia kita punya kesadaran penuh untuk bertindak, untuk mengubah nasib. Jadi wujud manusia ini ibaratnya satu-satunya pintu keluar yang tersedia dari siklus itu. Nah, dari sini kita sampai ke sebuah metafora yang penting banget. Coba bayangin deh, kehidupan kita sebagai manusia ini adalah sebuah ladang. Ladang yang sangat unik yang disebut ladang karma. Dan di ladang ini, siapa petaninya? Ya kita. Cuma manusia yang jadi petaninya. Artinya apa? Cuma kita yang punya kebebasan penuh buat memilih. Mau tanam benih perbuatan baik yang disebut subha karma, atau mau tanam benih perbuatan buruk ashubha karma. Nah, kekuatan untuk milih inilah yang pada akhirnya ngasih kita kuasa buat membentuk takdir kita sendiri. Luar biasa kan? Lihat deh perbedaannya. Ini yang bikin konsepnya jadi jelas banget. Alam-alam lain, entah itu sorga atau neraka, digambarkan cuma sebagai tempat kita memanen hasilnya, tempat kita menikmati buah dari perbuatan kita dulu. Tapi, tempat menanamnya ya cuma di sini, di dunia manusia. Jadi, apapun yang kita lakukan di sini, sekarang juga, itu yang akan menentukan panen kita nanti. Semuanya dimulai dari sini. Oke, jadi kita ini adalah penanam karma. Paham ya? Nah, dengan pemahaman itu, naskahnya lanjut ngasih kita satu lagi metafora yang menurut saya indah sekaligus kuat banget. Kehidupan manusia itu ibarat sebuah tangga. Kutipannya bilang begini, setelah memperoleh wujud manusia yang amat sulit dicapai dan yang merupakan tangga menuju sorga, seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak jatuh lagi. Jelas banget kan? Kelahiran langkah ini adalah tangga kita. Tangga buat naik ke keadaan yang lebih tinggi. Tapi ya, namanya juga tangga. Kita bisa pilih naik hati-hati, atau kita bisa salah langkah, kepleset, dan jatuh lagi. Jadi ada potensi yang super besar, tapi risikonya juga sama besarnya. Terus gimana cara membangun tangga kita sendiri? Nah, ini langkah-langkahnya, semacam panduan praktisnya. Pertama, dan ini yang paling dasar, kita harus sadar dulu akan betapa berharganya hidup ini. Kedua, kita harus aktif lakukan perbuatan baik. Ibaratnya kita membangun anak tangga kita satu persatu. Ketiga, ya tentu saja, hindari perbuatan buruk yang bisa bikin kita jatuh. Dan keempat, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kelepasan, bebas dari siklus itu tadi. Tapi, ada satu hal lagi. Satu elemen terakhir yang super penting, dan ini soal urgensi. Karena kesempatan emas ini ternyata nggak berlangsung selamanya. Jendela peluangnya memang terbuka lebar, tapi waktunya sangat-sangat singkat. Persisnya sesingkat apa sih? Nah, kitab ini ngasih perumpamaan yang luar biasa kuat. Hidup kita ini dibilang seperti kedipan kilat. Kshanika swabawa, tanpa hilauan kedap ning kilat.
Coba bayangin, cepret, selesai. Begitu cepat, begitu singkat, dan langsung hilang. Ini kontras yang paling tajam kan? Potensi kita itu nggak terbatas, tapi waktu yang kita punya untuk mewujudkannya justru sangat-sangat terbatas. Makanya naskahnya juga ngasih peringatan keras. Katanya, kalau kita sia-siakan kesempatan sekejap mata, ini cuma buat ngejar keserakahan dan nafsu belaka, itu disebut kabancana. Artinya, orang yang tersesat atau orang yang tertipu. Kita menipu diri kita sendiri dari tujuan hidup yang sebenarnya. Wow, dalam banget ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Kalau kita tahu kesempatan jadi manusia ini super langka, potensinya luar biasa besar, tapi waktunya cuma sekejap kilat. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita akan menggunakannya, tapi bagaimana Anda akan menggunakan setiap detiknya. Coba kita pikirkan bersama.